Kembali lagi berjumpa dengan Langit Biru, semoga tetap sehat menjalani hidup ini. Kali ini kita akan mengulas film Power Start, Power Kalian. Film ini berjudul Agyata Vasi atau Yevadu 3. Film yang dirilis tahun 2018 bertabur aktor papan atas India, seperti Kirti Suresh, Anu, Immanuel, dan lain-lain. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Siapkan posisi, atur amunisi, dan cekidot. Pembunuhan terencana terjadi terhadap keluarga konglomerat Govinda Bhargava. Sang ahli waris Mohan dibunuh di pagi hari. Lalu, malamnya Govinda Bhargava dibunuh juga di hotel tempatnya menginap di Italia. Pengusaha sukses yang dipanggil Vinda itu merupakan pimpinan perusahaan internasional AB Group. Dia mati meninggalkan istrinya di Hyderabad. Dialah Indrani Bhargava yang menjadi sangat berduka merana. Polisi setempat ACP Sampat membawakan barang milik Vinda dan Mohan, seperti pakaian, HP, dan lain-lain. Indrani menemukan ada rekaman suara pembunuh di HP sebelum suaminya ditembak. Indrani kemudian menghubungi seseorang bernama Apaji yang tinggal di OT. Seorang pemuda diminta untuk segera datang ke Hyderabad. Pemuda hebat dan perkasa itu bernama Abi, diperankan Power Start Pawan Kalian. Ternyata Abi adalah putra sulung Vinda yang tidak diketahui dunia alias anak tiri Indrani. Di Hyderabad, dia diberikan tugas mengungkapkan para pembunuh ayah dan adiknya. Abi bersama tim menggunakan rekaman yang ada di HP Vinda sebagai petunjuk awal. Abi dengan mudah mengenali suara di dalam rekaman. Dia adalah Sarma dan Farma, teman ayahnya di kantor. Apabila keduanya memang benar pelaku pembunuhan, Abi akan mencabut nyawa mereka. Namun Abi ada keraguan. Jika Sarma maupun Farma tega melakukan pembunuhan itu, langkah pertama untuk mencari bukti bergabung dengan kantor tempat Sarma dan Farma bekerja, atau perusahaan Abi sendiri. Abi menggunakan identitas seorang pria yang akan melamar kerja. Pria itu Balas Subramanyam atau Balu, sementara Balu sendiri disekap. Abi melamar pekerjaan sebagai asisten Farma. Dengan bantuan timnya dia bisa diterima. Tidak ada yang tahu jika misi utamanya mencari petunjuk pembunuhan keluarga Vinda. Abi kemudian berkenalan dengan Surya Kantam, yang diperankan oleh Anu Immanuel. Dia adalah sekretaris Sarma. Gadis itu akan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan bukti. Untuk sementara, perusahaan AB Group masih dipegang kendali oleh Indrani. Para petinggi perusahaan seperti Sarma dan Farma ingin segera ada pemilihan CEO baru. Pemilik suara kedua Farma juga mulai ditelusuri Abi. Dengan mendekati anak gadis Farma bernama Sukumari yang diperankan Kirti Suresh, hubungan mereka pun menjadi dekat. Beberapa hari kemudian, para pejabat petugas keamanan mulai mencium bau tidak beres. Dia curiga terhadap karyawan baru yang diterima. Apalagi dokumen lamarannya ada kejanggalan. Lebih-lebih karyawan atas nama Balu itu tidak menjawab saat ditelepon. Para meminta kepada Kates Suara Raos, selaku manajer di sana, agar menyingkirkan Abi dari perusahaan demi keamanan bersama. Namun Abi pemuda cerdik, Kates Suara yang justru dijebak dan ditangkap polisi. Karena terbukti sering menerima suap, hal itu membuat Parak semakin marah. Posisi Kates Suara Raos kemudian digantikan oleh Abi. Namun, Balu berhasil kabur dari sekapan meski sudah dikejar oleh Apaji. Balu melaporkan kepada manajer tentang apa yang telah dialaminya. Tapi sayang, manajer itu sekarang adalah Abi sendiri. Semuanya menjadi terkendali. Abi meminta Apaji segera pergi dari kantor sebelum ada yang melihatnya. Parak yang terus mengintai Abi melihat Apaji. Dia dikenal sebagai adik ipar Vinda dan akrab dengan Abi. Hal itu diinformasikan kepada seorang pengusaha muda Setaram yang merupakan putra Dana Bandu, teman Vinda. Keberadaan Abi mulai disadari akan bisa membawa ancaman besar.
Tim Abi melaporkan jika Sarma tidak terkait dengan malam pembunuhan ayahnya. Sehingga saat ini tersisa Farma. Abi semakin gencar mendekati Sukumari yang sangat disayangi Farma. Saat menemani aktivitas Sukumari, tiba-tiba orang suruhan Parak menembak Abi. Untungnya, tembakan itu meleset. Ternyata Abi sangat lihai, hebat dalam mencabut nyawa. Dia bisa menghabisi mereka semua tanpa diketahui Sukumari. Di markas, Abi menceritakan kejadian yang dialaminya ini. Dia menyadari Farma tidak mungkin melakukan penyerangan saat dirinya bersama Sukumari. Sudah pasti ada pihak lain. Isi rekaman pasti sengaja diedit lalu sengaja menaruh file itu di HP. Dan dipastikan rekaman sampai ke kita sehingga kita menduga pelaku pembunuhan adalah Sarma dan Farma. Ini pasti ada keterlibatan orang dalam. Hari ini mereka sudah menyerang saya, selanjutnya pasti ibu saya, ucap Abi. Sesuai prediksi, malam harinya sekelompok pembunuh datang ke rumah Indrani. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya telah membunuh Vinda dan anaknya. Abi sudah berjaga di rumah itu, dia berhasil mengalahkan para penjahat. Sebelum ditembak mati, pimpinan penjahat yang datang mengungkapkan bahwa mereka diutus oleh Setaram, Putra dan Abandu yang merupakan teman Vinda sendiri. Identitas dan kehidupan Abi juga kini mulai lebih jelas. Nama lengkapnya adalah Abiskit Bargap, putra sulung Vinda. Abi memang disiapkan oleh ayahnya sebagai plan B menjadi perisai senjata dan pewaris tahta. Sementara Debandu merupakan sahabat Vinda yang sudah terlebih dahulu meninggal. Mereka membangun perusahaan AB Group secara bersama-sama dan tidak pernah bertikai. Sangat tidak disangka jika Setaram anak Debandu tega melakukan pembunuhan hanya untuk menduduki kursi CEO AB Group. Selanjutnya, mayat-mayat penjahat yang telah dibunuh dimasukkan ke mobil oleh Abi, lalu dibuat seolah-olah sebagai korban kecelakaan. Polisi yang menangani kasus tersebut, ACP Sampat, menyadari semua itu. Dia kemudian mendatangi Indrani. Sampat menyatakan kasus Vinda telah selesai. Vinda dinyatakan mati bunuh diri, sedangkan anaknya mati kecelakaan karena mabuk saat berkendaraan. Indrani terprovokasi dengan ucapan Sampat, namun Abi yang diperkenalkan sebagai sekretarisnya. Abi meminta agar ibu tirinya tetap tenang. Gaya dan cara bicara Abi membuat Sampat tidak bisa mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan. Dia menjadi penasaran dengan sosok Abi. Orang yang berani bergerak semaunya di dekat Indrani. Dia juga mampu membuat Indrani tetap tenang. ACP yang penasaran mulai menggali informasi banyak dan fakta mengejutkan pun didapatkannya. Govinda Bargap atau Vinda bersama 4 temannya pernah merintis perusahaan farmasi. Namun, pembangunan pabrik mendapat penolakan dari MLA setempat. Karena Vinda tidak mau membayar sogokan, MLA membawa massa untuk mengusir Vinda dan teman-temannya dengan isu akan merusak lingkungan. Hal yang menyakitkan hati Vinda, temannya sendiri Aditya telah melakukan pertemuan diam-diam dengan MLA. Vinda bersama Sarma Farma dan Debandu berhasil kabur naik pesawat, sedangkan Aditya tertinggal dan dihajar warga hingga mati. Bisnis farmasi dikembangkan di tempat lain. Vinda bersama istri pertama yang sedang hamil, Krishna Feni, pergi liburan ke Bali. Ternyata Vinda juga diserang di hotel tempat mereka menginap. Entah siapa pelaku utamanya, seorang wanita tertembak hingga mati. Karena mengetahui sedang diburu, Vinda memanfaatkan kematian wanita itu sebagai kematian istrinya, Krishna Feni. Demi keselamatan istri dan kandungannya, Vinda mengirim Krishna Feni ke tempat adik istrinya di OT. Apalagi, kekayaan yang dimilikinya justru membawa masalah. Istrinya Krishna Feni kemudian meninggal saat melahirkan Abi. Demi keselamatan anaknya, Vinda meminta Apaji untuk merahasiakan tentang putranya. Dia juga berpesan agar anaknya diasuh tanpa uang dan kekayaan. Tapi anak itulah yang akan dipersiapkan sebagai pewaris utama. 7 tahun kemudian, Vinda menikahi Indrani. Pernikahan itu disetujui juga oleh putranya Abi. Sedangkan dari Indrani, Vinda memiliki seorang anak bernama Mohan Bargap.
Hubungan Indrani dengan Abi cukup dekat karena sering berkomunikasi. Bahkan terkadang Abi datang ke rumah besar ayahnya di Hidal Abad. Setelah kedua putranya dewasa, Vinda kemudian membagi harta kekayaannya. 40% untuk Abi, 40% lagi untuk Muhan, sedangkan istrinya Indrani mendapat bagian 20%. Akan tetapi Indrani menolak, dia meminta agar bagiannya yang 20% diberikan kepada anak tirinya. Karena sejak kecil Abi selalu hidup kekurangan. Kembali ke saat ini, ACP Sampat kini menyadari bahwa pemuda yang berwibawa dan karismatik adalah putra sulung Vinda, dialah pewaris AB Group. Dalam pembunuhan Vinda sudah diketahui, saatnya Abi datang ke kantor sebagai pewaris AB Group. Sarma dan Farma tidak percaya, bahkan menertawakan Abi. Karena tidak percaya, Sarma dan Farma kemudian dihukum dengan cambukan ikat pinggang. Abi kemudian meluruskan semua kebohongan yang terpaksa dilakukan selama ini, termasuk dengan suku Mary yang kini sangat mencintai Abi. Gadis lainnya, Surya Kantam, juga tidak marah. Justru kagum dengan kesederhanaan Abi yang tidak membanggakan harta. Surya Kantam kini secara terang-terangan mengatakan mencintai Abi. I love you. Kata suara raus yang sempat diamankan polisi karena kasus suap datang lagi. Dia kembali diangkat bekerja di AB Group oleh salah satu dewan direktur AB Group Setaram. Abi menjadi marah, dia meminta Setaram untuk segera datang. Seluruh dewan direksi AB Group juga harus hadir rapat. Setaram mendapatkan jabatan di AB Group karena ayahnya Debandu, salah satu pendiri perusahaan. Setaram yang keji dan haus kekuasaan tidak mau menerima begitu saja Abi sebagai CEO baru. Dia mempertanyakan bukti jika memang benar Abi anak Vinda. Rapat selesai begitu saja tanpa bisa menghukum Setaram. Abi kemudian mengingatkan kembali pesan ayahnya bahwa suatu saat ia akan membutuhkan barang yang diberikan kepadanya dan adiknya. Abi pergi ke Bulgaria untuk mengambil barang itu. Namun ternyata suku Mari dan Surya Kantam juga pergi ke Bulgaria. Kedua gadis itu justru sering bertengkar karena memperebutkan Abi. Abi sudah mengambil barang pemberian ayahnya, namun baru saja keluar. Kelompok penjahat pimpinan Parak menyerang dan ingin mengambil barang tersebut. Tentu saja gagal. Setelah sampai di hotel, tanpa diduga suku Mari dan Surya Kantam bekerja sama merampas barang wasiat itu. Mereka memukul kepala Abi hingga pingsan. Surya Kantam dan suku Mari sudah kembali ke Hidal Abad. Kotak surat wasiat itu diberikan kepada Setaram, namun karena takut dengan jebakan Vinda, Setaram meminta Apaji untuk membukanya. Apaji yang selama ini membesarkan Abi justru mau membantu Setaram. Syaratnya dengan memberikan uang 10 klor, setelah itu surat wasiat dibakar. Agar Abi tidak memiliki bukti sebagai anak kandung Vinda, Setaram kini sudah di atas angin. Abi kembali ke Hidal Abad untuk pemilihan CEO baru. Tapi suasana kantor sudah berbeda, para petugas keamanan berada di bawah kendali Setaram. Ketika Abi baru tiba di kantor, Abi langsung dihadang dan digiring ke atas gedung. Semua petugas keamanan kantor yang dipimpin Parak berhasil dikalahkan. Parak juga dibuat tak berdaya. Sementara di dalam gedung, para pemegang saham perusahaan AB Group sudah lengkap berkumpul. Pemilihan CEO baru segera akan dilangsungkan. Masih ingat dengan Aditya yang ditinggalkan Vinda saat diusir masa? Saudaranya Daya Bandaru yang bekerja di AB Group. Ternyata bagian dari dalam pembunuhan dia ingin balas dendam. Adanya rekaman suara Sarma dan Farma yang kalimat-kalimatnya digabungkan. Sehingga mereka terkesan melakukan pembunuhan. Seperti serangan di Bali, untuk Vinda dulu Daya Bandaru adalah otaknya. Abi mengetahui keterlibatan Daya setelah pamannya berpura-pura berkhianat. Ia ternyata Apaji tidak pernah berubah, dia bukan paman mata duitan. Permintaan uang haknya sandiwara saja untuk lebih mengetahui lawan. Jika Vinda selalu memiliki rencana B, Abi juga begitu. Surat bukti dirinya adalah putra Vinda masih aman di tangannya. Barang yang dicuri dan dibakar hanya tiruan saja alias palsu. Sementara di dalam gedung, pemilihan CEO baru akan dimulai. Indrani mengawali dengan memperkenalkan calon CEO yang diusung, yaitu anak sulung Vinda Abiskit Bargap.
Setaram yang sudah mulai tersudut naik ke atas gedung. Dia menginformasikan kepada Daya Bandaru bahwa pemilihan CEO baru sudah dimulai. Tapi Daya sendiri tidak peduli dengan itu, dia hanya ingin balas dendam atas kematian kakaknya. Perusahaan AB Group dibangun dari darah kakaknya. Sikap Daya membuat Setara marah. Dia meminta Parak yang masih terluka untuk membunuh Daya. Parak kemudian mendorong Daya, namun Parak juga ditarik hingga keduanya terjatuh dari atap gedung. Setara menyerang sendiri Abi. Tapi Abi orang yang mahir berkelahi. Dengan mudah Abi mengalahkan Setara hingga tak berdaya. Kepala Daya masih tersangkut di logo perusahaan. Abi memberitahukan bahwa Abi bukanlah singkatan dari namanya. Tetapi logo Abi adalah penghargaan terhadap seseorang teman, Aditya Bandaru. Namun nyawa Daya tidak bisa diselamatkan karena terjatuh dari gedung yang sangat tinggi. Daya menyadari kesalahannya saat menuju kematian. Kini Abi sudah mewarisi perusahaan, dia masih kebingungan untuk menentukan calon istri. Antara Sukumari atau Surya Kantam. Film selesai, bye-bye.